Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan masyarakat di era teknologi, komunikasi, dan informasi. Saya Mutia Zahra dengan NIM 23022019 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sama-sama kita ketahui bahwa materi ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena tanpa kita sadari hampir semua aktivitas belajar saat ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, dunia sedang berada di tengah perubahan besar akibat pengembangan teknologi digital. Cara kita mencari informasi, berkomunikasi, bahkan belajar sudah sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Dulu, belajar identik dengan datang ke kelas, duduk, mendengarkan guru, lalu mencatat. Sedangkan sekarang, cukup dengan HP dan koneksi internet, kita bisa belajar apa saja. Mulai dari menonton video edukasi, ikut kelas online, sampai berdiskusi di forum daring. Inilah alasan mengapa pendidikan masyarakat di era teknologi menjadi sangat penting, karena pendidikan tidak lagi hanya bertanggung jawab di sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara luas dan berlangsung sepanjang hayat. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat? Secara sederhana, pendidikan masyarakat adalah proses belajar yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan mereka. UNESCO menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat merupakan pendidikan seumur hidup berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Artinya, siapapun bisa belajar tanpa batas usia, tanpa harus berada di ruang kelas formal. Pendidikan masyarakat memiliki beberapa ciri utama, yaitu bersifat partisipatif, masyarakat terlibat aktif, yang kedua inklusif, terbuka untuk semua lapisan, ketiga berbasis pada kebutuhan lokal, dan keempat fleksibel dan non-formal. Adapun transformasi pola pendidikan di era digital saat ini, di era digital pola pendidikan mengalami pergeseran besar. Kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Sekarang, pembelajaran lebih berpusat pada peserta belajar itu sendiri. Masyarakat bisa menentukan sendiri apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara belajarnya. Contohnya, belajar melalui e-learning dan mobile learning, memanfaatkan sumber belajar terbuka, atau belajar bersama melalui media sosial dan komunitas online. Disinilah muncul konsep penting seperti literasi digital, pembelajaran sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Sekarang, kita masuk ke bagian data statistik, karena data ini penting untuk melihat kondisi nyata pendidikan masyarakat di era digital, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 77,4% penduduk Indonesia atau kurang lebih 210,8 juta orang sudah terhubung dengan internet. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah memiliki akses terhadap teknologi digital. Bahkan dari seluruh pengguna internet tersebut, sekitar 89% mengakses internet melalui smartphone. Artinya, bagi masyarakat Indonesia, HP sudah menjadi pintu utama untuk belajar, bukan lagi dari buku cetak atau ruang kelas, tetapi layar kecil yang ada di genggaman tangan tadi. Selanjutnya, data dari Kemendikbud dan BPS menunjukkan bahwa 64% pelajar dan mahasiswa sudah menggunakan platform pembelajaran daring. Tidak hanya itu, 41% masyarakat Indonesia tercatat pernah mengikuti kursus atau pelatihan online. Angka itu meningkat cukup signifikan sejak masa pandemi. Ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa belajar secara mandiri, meskipun belum semuanya konsisten ataupun terarah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, muncul satu hal penting berdasarkan data dari Kemenkominfo pada tahun 2024. Indeks literasi digital Indonesia itu mulai meningkat dan berada di angka 3,74 dari skala 5, yaitu masuk dalam kategori sedang. Apa artinya? Artinya, meskipun banyak orang sudah bisa mengakses internet, untuk kemampuan menggunakan teknologi secara bijak itu masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan informasi benar dan hoaks
belum memahami pentingnya menjaga data pribadi, dan belum terbiasa memanfaatkan internet untuk pengembangan diri dan pendidikan. Dengan kata lain, akses sudah tinggi, tetapi kualitas pemanfaatannya masih perlu untuk ditingkatkan. Di sisi lain, data 41% masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan daring juga menunjukkan sisi positif. Ini berarti masyarakat sebenarnya mau belajar selama ada kesempatan, pendampingan, dan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari data-data ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Masalah utama pendidikan masyarakat di era digital bukan lagi sekedar soal ada atau tidak adanya teknologi tadi, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat di era digital harus lebih fokus pada peningkatan literasi digital, pendampingan penggunaan teknologi, serta penguatan peran komunitas sebagai penggerak belajar. Terdapat beberapa tantangan nyata di lapangan, yang mana tantangan besar dalam pendidikan masyarakat di era digital ini antara lain, yang pertama adalah kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup terasa. Yang kedua adalah maraknya misinformasi dan hoax di media sosial. Yang ketiga adalah rendahnya literasi digital pada kelompok tertentu, terutama kepada masyarakat lansia dan di masyarakat di pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi memang sudah tersedia, tetapi tidak semua orang siap memanfaatkannya secara optimal. Peluang besar yang bisa dimanfaatkan di balik berbagai tantangan tersebut, sebenarnya terdapat peluang yang sangat besar. Saat ini banyak platform pembelajaran gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti Rumah Belajar, YouTube Edukasi, dan berbagai kursus online lainnya. Teknologi juga membuka peluang ekonomi terutama bagi pelaku UMKM. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang awalnya hanya berjualan di sekitar rumah, setelah mendapatkan pelatihan digital bisa memasarkan produknya secara online dan menjangkau pembeli yang lebih luas nantinya. Adapun beberapa contoh program yang berhasil dan sudah membuktikan bahwa pendidikan masyarakat berbasis teknologi bisa berjalan dengan baik, seperti program Desa Digital dari Kemenkominfo, yang mana itu memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat desa dan membantu UMKM masuk ke platform e-commerce. Selain itu, terdapat program Kampung Literasi Digital, di mana remaja menjadi relawan untuk mengajarkan teknologi kepada lansia dengan pendekatan yang lebih dekat dan menggunakan bahasa daerah setempat agar mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Program-program ini menunjukkan bahwa peran komunitas sangat penting dalam keberhasilan pendidikan masyarakat. Strategi aksi ke depan. Agar pendidikan masyarakat di era digital dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa langkah konkret, antara lain kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua adalah pelatihan fasilitator digital di tingkat lokal. Dan yang ketiga adalah penyusunan konten edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, pemanfaatan platform digital yang tersedia seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, ataupun YouTube untuk mempromosikan kegiatan dan hasil produksi masyarakat setempat agar dikenal lebih luas. Sebagai penutup, di era digital ini belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan akses teknologi yang semakin luas, masyarakat memiliki peluang besar untuk belajar dan berkembang. Namun, teknologi hanya akan bermanfaat jika dibarengi dengan kesadaran belajar sepanjang hayat, kemampuan literasi digital, dan peran aktif komunitas. Mari kita jadikan teknologi bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai alat pemberdayaan untuk menciptakan masyarakat lebih cerdas, mandiri, dan berdaya. Karena di era digital ini, setiap orang bukan hanya menjadi pembelajar, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.